Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna kembali ke fitrah? Fitrah sebuah kata yang selalu diulang-ulang setiap tahun di awal Syawal atau di penghujung Ramadan. Karena kata fitrah ini ada kaitan antara Ramadan dengan Syawal. Begini ceritanya. Bulan puasa itu adalah bulan untuk menahan hawa nafsu. Begitu selalu disampaikan. Nafsu itu apa sebenarnya? Nafsu itu adalah nafs dalam bahasa Arab yang berarti jiwa. Jadi nafs atau disebut jiwa itu juga berarti nafsu. Nafsu dengan jiwa itu sama. Jadi manusia itu adalah makhluk yang memiliki jiwa atau nafsu. Apakah nafsu itu buruk? Belum tentu, karena nafsu itu beragam. Jiwa itu beragam. Ada tingkatan, ada kategori dari yang buruk, standar sampai kepada yang terbaik. Al-Quran paling tidak mengkategorisasikan jiwa atau nafsu itu dalam 3 tingkatan. Yang paling rendah itu disebut dengan nafsu ammarah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'un nafs innan nafsa la ammaratu bisu illa ma rahima rabbi innallaha ghafurur rahim. Aku tidak mau mengumbar nafsu karena nafsu itu cenderung kepada keburukan atau amarah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi nafsu yang paling rendah itu adalah nafsu amarah. Nafsu ini juga sering dikaitkan dengan jiwa kebinatangan. Jadi pada manusia, pada level terendah manusia, itu ada wujud kebinatangan. Jadi sebenarnya manusia ini adalah binatang pada wujud terendahnya, pada gradasi yang terbawahnya. Jadi kita semua binatang. Ciri-ciri binatang atau makhluk yang berjiwa binatang itu tidak memiliki akal pikiran. Dia cenderung menuruti hasrat atau sensasi-sensasi materialistiknya. Karena itulah kalau kita tiba-tiba atau sering atau didominasi oleh sikap-sikap seperti meningginya syahwat ataupun munculnya rasa marah, benci, dengki, kemudian apalagi tamak, koruptif, kemudian hasad atau khianat. Apapun ciri kepribadian atau karakter Anda yang terburuk, itu sudah pasti permainan atau ketika jiwa kita dominan pada level amarah. Jiwa amarah itu adalah jiwa yang memang tidak punya kemampuan berpikir, lost, tidak punya rasionalitas sama sekali. Bayangkan ketika Anda marah atau kita timbul hasrat-hasrat, syahwat, sensasi ataupun perilaku-perilaku buruk, itu otomatis semua bentuk akal pikiran tanggal semua dan kita betul-betul menjadi liar, mirip sekali binatang. Dan nafsu-nafsu syaitaniah juga sering dilekatkan pada bentuk jiwa amarah yang paling rendah ini. Dan pada level di atas itu, ketika seseorang bisa mengontrol dirinya selama bulan Ramadan, bisa mengupgrade jiwanya pada level menengah, maka barulah binatang tadi menjadi manusia. Karena disebut manusia adalah binatang yang berakal. Manusia adalah binatang yang berakal, hayawanun natik. Artinya apa? Ada jenis jiwa atau nafsu pada diri manusia yang pilihan-pilihan kita, kehendak-kehendak kita atau keinginan-keinginan kita itu didorong oleh beberapa kalkulasi yang berasal dari alam persepsi atau pikiran. Jadi nafsu kita pada level manusia itu sudah bisa berpikir menurut akal perseptif kita, apakah baik atau buruk. Misalnya saya ingin makan nanti malam makan bakso, saya ingin beli mobil, saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin ini, ingin itu. Semua keinginan yang kita kalkulasi, kemudian kita pertimbangkan baik buruknya. Itu juga nafsu. Nafsu pada level menengah, atau juga disebut dalam bahasa Al-Quran sebagai nafsul
lawwamah. Sebagaimana disebutkan surah Qiyamah ayat 2, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah demi jiwa yang menyesali dirinya. Jadi nafsu lawwamah itu sudah punya komponen menyesali diri. Menyesali adalah sebuah bentuk kesadaran yang paling sederhana. Sudah mulai berpikir, sudah mulai merasa, sudah mulai mempertimbangkan baik buruknya. Itulah binatang yang mulai berakal. Jadi nafsunya, keinginannya sudah didorong oleh kalkulasi kesadaran sederhana. Tapi tetap saja itu adalah nafsu manusia, bukan keinginan yang berasal dari Tuhan. Sedangkan nafsu terbaik atau jiwa terbaik adalah keinginan, harapan, kemauan, dorongan yang langsung berasal dari sisi Tuhan. Kalau kita ingin mobil misalnya, ingin membangun masjid, ingin bersedekah, pastikan kalau para nabi itu memastikan bukan keinginan dirinya lagi, bukan berasal dari nafsu lawwamah, apalagi dari rasa marah tadi. Bukan berbuat baik karena rasa marah ataupun karena pertimbangan baik buruk menurut akal pikiran kita, tapi betul-betul menurut sesuatu yang diilhamkan langsung dari sisi Tuhan, diwahyukan langsung dari sisi Tuhan. Karena belum tentu yang kita pikir baik pada level lawwamah itu adalah baik menurut Tuhan, ataupun belum tentu yang buruk menurut kita itu buruk menurut Tuhan. Jadi persepsi akal kita dengan Tuhan sama sekali tidak bisa kita prediksi. Dia lebih tahu. Makanya segala sesuatu yang baik itu seharusnya betul-betul baik menurut Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini adalah nafsu yang berasal jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu adalah ketika gelombang kesadaran kita sudah terbersihkan dari gejolak-gejolak frekuensi-frekuensi yang kotor, sehingga betul-betul yang muncul adalah gelombang-gelombang kesadaran dari alam ketuhanan. Betul-betul nafsu yang berasal dari kudrah dan iradahnya Allah. Betul-betul sesuatu yang berasal dari alam yang sangat tinggi. Dan tentang nafsul mutmainnah disebutkan dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi pada level mutmainnah Tuhan sudah bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan jiwa kita. Sudah bisa menyampaikan sesuatu. Sudah terjadi komunikasi yang efektif. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tuhan sudah bisa memanggil kita. Dan pada level lebih dalam lagi kita sudah bisa mendengar dia, merespon dia. Jadi sudah terjadi hubungan komunikasi yang efektif. Jadi pada level mutmainnah dan seterusnya inilah bagaimana Tuhan bertajalli dalam keinginan-keinginan kita, sehingga semua kata-kata kita, perilaku kita, tindakan, pilihan-pilihan, keinginan-keinginan kita itu bisa sesungguhnya itu bisa disalurkan langsung sesuai dengan keinginan-keinginan Tuhan. Itulah orang-orang yang sudah digerakkan oleh Tuhan. Kalau melempar bukan dia lagi yang melempar. Kalau dia berbicara, mendengar, melihat, merasakan, bukan dia lagi yang merasakan, tapi sudah Tuhan itu sendiri. Dan itu pada level mutmainnah. Level mutmainnah inilah jiwa yang fitrah. Karena asal kita adalah Allah. Jiwa kita yang paling azali itu adalah jiwa ketuhanan. Jadi ketika sudah sampai pada level mutmainnah, keinginan-keinginan kita sudah merupakan keinginan Tuhan, itu jiwa kita sudah kembali ke fitrah. Itulah tujuan Ramadan, bagaimana membawa jiwa kita secara bertahap dari alam kebinatangan sampai alam jiwa manusia sampai kepada jiwa ketuhanan. Segala sesuatu merupakan pancaran kesucian dari Tuhan itu sendiri. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Semoga kita semua mencapai nafsul mutmainnah, nafsunya orang-orang yang muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.